mulai menjadi nyebar seolah Sumatera Utara ini adalah primitif. Lama kali itu ya, waktu aku di tugas itu. Kalau mau foto dulu. Selesai foto, keluar. Tak ada yang berdiri, duduk semuanya. Satu titik yang tak perlu, udah foto dan cukup. Duduk, kita rapat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kita yang terbesar ini 22 level 3. Level 4, 1 Medan. Ini penyumbang orang-orang yang level 4 yang berada di kota Medan. Ini juga berada di 33 kabupaten dan kota. Semua berkumpul di kota Medan. Itu wajar karena kota Medan adalah ibu kota. Kota seolah-olah begitu sulit kota Medan untuk menangani kondisi COVID ini. Kota Medan ini tak akan bisa melaksanakan untuk membatasi bahkan meniadakan COVID ini karena dia ibu kota. Dia ditransfer langsung dari 32 kabupaten dan kota. Bahkan ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jakarta, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, ada di sekitar kota Medan ini. Dan saya mulai khawatir penyekatan yang bersifat mikro, walaupun daftar yang harus kita lakukan tidak sampai ke sana, tidak sampai ke tingkat kabupaten dan kota yang tidak masuk di dalam level 4. Tapi bupati dan wali kota mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut, mengerahkan Satpol PP-nya, semua rakyat di tempat masing-masing taat menggunakan masker, mengatur jarak dan hindari, ulangi, cuci tangan setiap saat dengan menggunakan sabun. Lalu bantuan-bantuan ini menjadikan persoalan di daerah. Untuk itu saya perlunya kepedulian pemerintah daerah bersama Forkopimdanya. Lanjut. Bantuan minta bahwa ini bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Sosial berupa kartu sembako senilai Rp200.000 untuk 18,8 juta keluarga. Tolong dicatat ini. Selanjutnya pemerintah pusat menambah kartu sembako selama PPKM level 3, level 4 triliun rupiah untuk 32,6 juta pelanggan. Upah besarnya 8,8 triliun dan sisanya 1,2 triliun akan diberikan kepada kartu prakerja. 20 juta keluarga penerima manfaat
dan tahap kedua kepada 8,8 juta, keempat 55,21 triliun. Sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh pernah pahami dan kita mau bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan yang bisa menghambat, mengurangi, bahkan meniadakan COVID dari bumi Sumatera Utara ini. Peningkatan kasus. Ini kembali mereview agar persepsi kita. Tolong kesulitan ini menjadikan pekerjaan kita bersama. Setuju? Jangan malah Anda mencoba melakukan modifikasi yang akhirnya menjadi kontraproduktif. Kami tahu tanpa media ini kami juga tak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jangan malah media ini yang membuat kami semakin pusing dan semakin susah. Setuju? Dengan sejumlah kepala daerah yang terkena level 3 dan 4, bagaimana koordinasi selanjutnya dan antisipasi kemungkinan juga ini belum akan menurun positif rate-nya, apa yang harus dilakukan Pak Bu? Yang pertama, taati benar protokol kesehatan. Ini yang belum bisa kita selesaikan dengan baik. Untuk itu saya butuh media untuk mensosialisasikan yang benar kepada rakyat kita. Pastikan ketidakdisiplinan kita dengan protokol kesehatan yang mengakibatkan sekarang seperti ini. Yang kedua, harus disegerakan vaksinasi, tetapi kondisi vaksinasi kita ini yang masih menunggu drop dari atas. Tapi tenaga-tenaga vaksinasi, TNI, Polri, dari beberapa kesehatan kejaksaan ini ikut bersama-sama ingin melakukan, membantu bersama-sama mengatasi untuk mencukupi persentase vaksinasi yang saat ini kita baru 13 sampai ke 14% di vaksin yang kedua. Vaksin yang pertama kita berada di 7%, sangat kecil. Kita berharuskan sampai 70%. Ini yang harus kita segerakan. Tolong ya, selama ini belum divaksin yang kedua, berarti imun dia perlu dipertanyakan. Untuk benar-benar hati-hati, jangan masa bodoh, tetap pegang benar itu protokol kesehatan, menggunakan masker, mengatur jarak, dan mencuci tangan setiap saat. Pastikan itu. Ada lagi? Secara teknis yang tahu adalah kabupaten dan kota, tetapi yang pastinya ada bantuan-bantuan tadi yang saya sebut. Yang mengatur, yang mendata adalah kabupaten dan kota. Nanti kesempatan di sini Wali Kota Medan yang bisa menyampaikan, karena Wali Kota Medan itu adalah level 4. Yang pertama, bukan masa bodoh, tapi perlu edukasi dan sosialisasi. Untuk itu saya butuh media. Tak cukup untuk kita mensosialisasikan, saya berkeliling di kabupaten dan kota, tetapi secara masif ini disampaikan melalui media kepada seluruh masyarakat, karena kita ini perlu bersama-sama. Kena COVID, tidak mau diisolasi, untuk itu digiring untuk diisolasi, bukan dianiaya. Inilah menjadi nyebar seolah Sumatera Utara ini adalah primitif. Melanjutkan penjelasan Bapak Gubernur, saya menjelaskan sedikit teknis saja. Tadi yang disampaikan Bapak Gubernur, rapat koordinasi pada pagi menjelang siang hari ini, tadi terputus salah satunya bagaimana pola pemberian bantuan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur
ada beberapa bantuan dari pemerintah pusat. Ini anggarannya sudah dijabarkan, beberapa bantuan jadi sudah dijabarkan. Oleh karena itu kami hari ini pemerintah Kota Medan sudah kami jelaskan dari kemarin, untuk Kota Medan bantuan dari PKH dan BST itu ada 88.000 lebih yang hari ini sudah tersalurkan, sudah mulai disalurkan, baik yang itu BST uang tunai ataupun yang sembako, itu sudah tersalurkan sampai dengan hari ini. Dan ini masih berjalan terus. Dan yang untuk penambahan tadi disampaikan, kami pemerintah daerah wajib untuk mendata kembali. Tadi bantuan seperti PLN, tagihan listrik, UMKM, ini sudah dinyatakan tadi seluruh Indonesia yang terkena PPKM level 4. Tadi sudah macam-macam, ada yang kuotanya tadi ada yang 1.500.000, ada yang 8 juta. Nah, ini akan kami data kembali, dan data ini akan kami upload, akan kami masukkan, dan akan kami ajukan. Ini yang hari ini sedang kami laksanakan, sedang kami lakukan ke depannya. Mudah-mudahan tadi disampaikan juga, pendataan kita harus bisa lebih baik ke depannya. Untuk apa? Untuk mempercepat. Pendataan ini harus lebih baik untuk mempercepat, bukan untuk yang lain-lain, mempercepat dan mempercepat gunakan, itu aja. Mungkin bisa jelaskan apakah penyekatan masih dilakukan, mengingat penyekatan itu hanya kita belok sedikit aja gitu. Sementara karena penyekatan itu terjadi penumpukan. Apakah itu efektif di tengah sekarang kita tidak lagi darurat, cuma di level 4 dan terjadi pelonggaran. Nah, ini ada keluhan masyarakat juga tentang pengalian yang sangat jauh, tapi ada juga celah yang bisa dilewati. Mungkin bisa jelaskan Pak Wali Kota? Baik, tadi disampaikan ini kan level 4. Sebenarnya penjabarannya itu adalah yang kami tafsirkan, darurat itu sebenarnya yang dikatakan darurat itu kemarin adalah yang level 4. Jadi sebenarnya sama saja. Untuk penyekatan ini akan tetap kami lakukan, karena intinya tadi disampaikan Bapak Gubernur, yang harus kita hindari adalah kerumunan. Yang tidak boleh terjadi adalah kerumunan. Bagaimana cara menghindari kerumunan? Dibatasi mobilitasnya, yang tidak perlu, yang dibatasi yang tidak perlu. Memang ada pengalian arus yang begitu agak mutar-mutar. Ini juga nanti akan mengeliminasinya sendiri. Kalau hanya untuk mutar-mutar nggak jelas pasti capek, macet. Habis itu mutarnya jadi jauh. Kalau dia nggak ada kepentingan khusus pasti jadi malas. Jadi di rumah itu tujuannya. Kalau memang penting, sudah dijelaskan yang esensial itu diperbolehkan 50%, yang kritikal boleh 100%. Nah, ini yang intinya nanti harus bisa dilaksanakan masyarakat. Dan ingin saya sampaikan, yang disampaikan tadi Bapak Gubernur juga, kedepannya PPKM level 4 yang ditetapkan di Kota Medan dan yang kemarin PPKM darurat, yang ingin kami sampaikan hari ini adalah selama masa PPKM ini, walaupun ada sedikit pelonggaran, ingin kami sampaikan selama PPKM ini adalah masa pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kota Medan dan baik buat kita semua. Ini masa training. Ini masa training. PPKM darurat kemarin begitu ketat sekali. Intinya prokes, tadi yang berulang-ulang kali sampai Bapak Gubernur, prokes harus diterapkan dengan baik. Ini agak pelonggaran. Boleh 20 menit makan di tempat. Kita lihat selama 20 menit itu pelaku-pelaku usaha yang hari ini sudah kita training untuk mengikuti prokes, setelah dilonggarkan ikut prokes nggak? Kalau tidak, ini tadi kita sampaikan, kalau tidak, mau nggak mau PPKM ini akan terus seperti ini terus. Tapi begitu ini dipelonggar, efektivitasnya bisa kita lihat, makin banyak masyarakat kita yang ikut prokes. Ini berarti kedepannya PPKM level 4 di Kota Medan kita doakan sama-sama bisa
hilang, bisa dicabut, bisa turun jadi level 3, jadi level 2. Mudah-mudahan itu intinya. Oke, ada libur ya, makasih.